Nah, ini adalah salah satu tugas minggu lalu ya, di pertemuan lalu. Ini adalah merupakan perbandingan senilai, yang mana ini akan kita bahas bersama ya. Jadi di situ ada Ulul yang merupakan seorang koki hotel. Dia sedang mengubah resep masakan untuk menjamu tamu hotel yang semakin bertambah banyak. Resep yang telah dibuat sebelumnya adalah 2 gelas takar tepung terigu yang dapat dibuat 3 lusin kukus. Jadi di sini kita buat penyelesaiannya. Saya coba buat dalam bentuk tabel. Jadi di sini untuk tepung yang 2 gelas takar ya, 2 gelas takar dia menghasilkan 3 lusin. Kemudian untuk dia merubah menjadi 12 takar. Kemudian pertanyaannya, dari 12 takar ini berapa lusin yang dibuat? Begitu kan? Saya misalkan X di sini. Nah, anak-anak, ini merupakan salah satu contoh perbandingan senilai. Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena secara coba kita resapi permasalahan tersebut, di mana ketika si koki membuat 2 takar tepung, 2 takar gelas tepung, dia akan menghasilkan 3 lusin cookies. Ya enggak? Kemudian ketika 12 takar tepung, maka dia nanti akan menghasilkan kue juga lebih banyak. Jadi ketika tepungnya lebih banyak, maka kue cookiesnya juga akan semakin banyak. Karena kolom 1 ini semakin banyak dan kolom 2 juga semakin banyak, ya, maka dia merupakan perbandingan senilai. Untuk perbandingan berbalik nilai habis ini akan kita bahas. Jadi di sini pengerjaannya sama seperti kemarin. Kita coba buat yang namanya perbandingan senilai. Yang kemarin sudah saya tuliskan seperti ini. 2 dibanding 12 nanti akan sama dengan 3 dibanding dengan X. Kita akan lakukan perkalian silang, di mana nanti 2 kalikan dengan X hasilnya 2X. Dan 12 kita kalikan 3 hasilnya adalah 3 kali 12. Oke. Selanjutnya kita akan membuat X sendirian. Biar X sendirian, yang sisi yang sini berarti 2-nya harus dihilangkan. Biar 2 hilang berarti nanti kita bagi dengan 2. Ya enggak? Sehingga 2-nya habis. Karena ruas kiri kita lakukan pembagian 2, berarti ruas kanan juga harus dilakukan hal yang sama, yaitu dibagi juga dengan 2. Mana yang bisa dibagi 2? Yaitu 12. 12 dibagi 2, 6. Sehingga yang ini sisa X, yang ini sisa 3 dikalikan 6. Jadi 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Sehingga nanti untuk jadi ya, di sini jadi si koki tersebut akan menghasilkan 18 cookies ketika dia membuat 12 takar tepung. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Di sini saya punya contohnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Penyelesaiannya akan saya tulis di bagian atasnya ya. Kita resapi dulu soalnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Kita coba buat tabel seperti tadi. Jadi di sini nanti ada tabel waktu sama ada tabel orang ya. Di sini banyaknya. Oke, jadi di sini ada banyaknya orang dan ada waktu. Oke, ketika orangnya ada 12, dia akan selesai sebanyak 20 hari. Dan ternyata di situ pekerjaan itu harus akan dikerjakan dengan 6 orang. Berapa waktu yang bisa diselesaikan gitu kan ya? Berapa lama waktunya? Oke. Sekarang kita resapi soalnya satu persatu. Ketika 12 orang, dia akan selesai dalam waktu 20 hari. Ketika orangnya dikurangi, maka waktunya bagaimana dengan waktunya? Oke, ketika orangnya dikurangi, bagaimana dengan waktunya? Apakah waktunya akan lebih lama dari 20 atau lebih banyak dari 20 atau lebih sedikit dari 20? Pastinya dia ketika orangnya lebih sedikit, waktunya akan lebih lama.
Yang ini lebih sedikit, ya, sedikit, sedangkan yang ini banyak, akan semakin banyak. Ya enggak? Dari 20 dia akan semakin lebih lama nanti waktunya. Dan ini akan semakin sedikit. Karena ini berbalik, ya, yang ini sedikit, yang sebelah sini sedikit, sebelah sini banyak, berarti dia merupakan perbandingan berbalik nilai. Oke? Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Bagaimana cara menyelesaikannya, Bu? Sama seperti perbandingan senilai, cuman perbedaannya ada di sini. Karena berbalik, berarti perbandingan yang pertama bisa tetap, kemudian perbandingan yang kedua kita balik, X per 20. Kalau senilai kan tadi 20 per X ya. Cara pengerjaannya bagaimana? Sama, kita lakukan perkalian silang. 6 dikalikan dengan X yaitu 6X. 12 dikalikan dengan 20. Sama, kita mau membuat X sendirian. Biar X hilang, biar X sendirian berarti kita hilangkan 6 dengan cara dibagi 6. Yang sini juga kita lakukan pembagian 6. Ini habis, sisa X. Yang ini mana yang bisa dibagi 6? Yaitu 12. Ketika dibagi 6 hasilnya 2. Jadi sini 2 kali 20. Hasilnya 40. Jadi dia nanti akan menghabiskan waktu sebanyak 40. Kan semakin lama ya. Yang sedangkan yang ini semakin sedikit, 12 ke 6. Ini 20 ke 40 kan semakin lama. Yang sini banyak, yang sini sedikit. Jadi dia perbandingan berbalik nilai. Kalau yang senilai, ketika di sini semakin sedikit, di sini juga harus semakin sedikit. Perbedaan pengerjaannya ada di sini. Karena berbalik nilai, maka 12 per 6 nanti akan sama dengan dibalik. Jadi bukan 20 per X, tapi X per 20. Paham ya sampai sini?